Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait investasi suku korporasi. Pada dasarnya, semua jenis akad syariah bisa digunakan dalam penerbitan suku korporasi. Suku korporasi adalah salah satu instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dalam mencari pendanaan. Tujuan perusahaan penerbitan sukuk yaitu untuk mendapatkan dana dari masyarakat untuk pengembangan bisnis perusahaan selain dana dari internal perusahaan atau dana dari pinjaman perbankan. Sedangkan tujuan masyarakat membeli sukuk yaitu sebagai sarana untuk berinvestasi, karena setiap penerbitan sukuk pasti disertai dengan pemberian fee, ujroh atau bagi hasil. Suku korporasi merupakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Terdapat beberapa fatwa DSN MUI yang terkait dengan sukuk, antara lain Fatwa nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah, Fatwa nomor 41 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah, dan Fatwa nomor 59 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Secara umum, sukuk banyak dikenal masyarakat sebagai obligasi syariah. Namun demikian, secara konsep dasar sukuk sangatlah berbeda dengan obligasi, meskipun memiliki beberapa kesamaan. Sukuk bukanlah merupakan surat utang, sedangkan obligasi merupakan surat pengakuan utang. Selain itu, sukuk juga wajib memiliki underlying aset dan penggunaan dananya juga harus sesuai syariah. Sedangkan obligasi sebaliknya. Namun, sukuk dan obligasi memiliki kesamaan, antara lain memiliki jangka waktu tertentu. Sukuk dapat diterbitkan dengan berbagai macam jangka waktu, baik pendek 3 tahun, menengah 5-7 tahun, ataupun panjang lebih dari 10 tahun, tergantung kebutuhan perusahaan. Di sisi lain, tingkat imbalan sukuk itu bersifat tetap maupun tidak tetap. Semua ini tergantung pada jenis akad yang digunakan dalam sukuk. Pada dasarnya, semua jenis akad syariah bisa digunakan dalam penerbitan suku korporasi, baik ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah, salam, dan lain-lain. Namun dalam praktek di Indonesia, penerbitan suku korporasi paling banyak menggunakan akad ijarah atau sewa-menyewa dan mudharabah atau bagi hasil. Sampai saat ini, sedikitnya telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan sukuk di Indonesia, dengan total sukuk yang masih beredar mencapai 123 sukuk korporasi serta nilai yang beredar sekitar 24,93 triliun. Emiten penerbit obligasi syariah tersebut berasal dari berbagai jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri wisata. Saat ini, perusahaan yang akan menerbitkan sukuk juga diberikan beberapa kelebihan, antara lain investor sukuk memiliki cakupan yang lebih luas, baik investor muslim maupun non-muslim. Jadi, seharusnya investor sukuk akan lebih besar dibandingkan dengan obligasi konvensional. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pungutan oleh OJK menyebutkan bahwa pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi dikenakan 0,05% dari nilai emisi dengan nominal paling banyak 750 juta.
Sedangkan pernyataan pendaftaran sukuk dikenakan pungutan 0,05% dengan nominal maksimal 150 juta. Nominal maksimal pungutan sukuk tersebut sejatinya telah dipotong dari sebelumnya yang sama dengan obligasi konvensional. Jadi pungutan pendaftaran sukuk bisa lebih murah dibandingkan dengan obligasi. Untuk diketahui, Bareksa juga sebelumnya menjadi mitra distribusi penjualan surat utang negara syariah retail. Sukuk tabungan seri 002 dan 003. Saat ini Bareksa sedang menjadi mitra distribusi penjualan surat utang negara konvensional Savings Bond Retail seri 0,006. Praktik lapangan dalam sukuk korporasi adalah, contohnya, PTA menerbitkan sukuk modorobah atau bagi hasil untuk mendanai kegiatan usaha anak perusahaannya di Jakarta. Kegiatan anak perusahaan tersebut dijadikan sebagai aset yang mendasari penerbitan sukuk. Ketika seorang investor membeli sukuk PTA, maka investor tersebut memberikan permodalan kepada PTA untuk kegiatan usaha anak perusahaannya. Dengan demikian, investor tersebut ikut memiliki kegiatan anak perusahaan PTA secara bersama-sama dengan pemegang sukuk lainnya hingga jatuh tempo sukuk tersebut. Atas kepemilikan tersebut, seluruh pemegang sukuk berhak atas keuntungan dari kegiatan anak perusahaan tersebut dengan porsi atau nisbah yang telah disepakati di dalam akad. Pembagian keuntungan ini dilakukan secara periodik saat jatuh tempo. PTA mengembalikan modal kepada seluruh investor sebesar nilai nominal sukuk. Parameter kesesuaian syariah sukuk korporasi adalah: yang pertama, terhindar dari transaksi yang dilarang yaitu riba, goror, maisir, riswah, 2-in-1, ikhtiar, dana non halal, bai najasi, dan bai ad-dain bil dain. Yang kedua, parameter kesesuaian syariah korporasi adalah adanya kejelasan jenis akad, jumlah dan umur ekonomis aset yang dijadikan underlying aset. Yang ketiga, aset yang menjadi dasar suku tidak bertentangan dengan prinsip di pasar modal. Adanya penjelasan skema transaksi yang digunakan saat penerbitan sukuk. Etika bisnis Islam dalam sukuk korporasi yaitu, dalam menerbitkan sukuk, penerbit harus memastikan bahwa dana sukuk yang diperoleh digunakan untuk kegiatan yang tidak bertentangan prinsip syariah. Adapun usul fikihnya, di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dalam kaidah fikihnya dijelaskan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fikih yang kedua yaitu menghilangkan kemudorotan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Dalam maqasid syariahnya, yang pertama, berinvestasi sambil mengikuti dan melaksanakan syariah. Yang kedua, memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil. Yang ketiga, aman dan terbebas dari riba, goror, dan maisir. Adapun standar AOV-nya itu di nomor 17 tentang investment sukuk. Undang-undang dan regulasi lainnya yaitu Peraturan OJK nomor 18 tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Peraturan Bapepam LK nomor 9A 14 tentang
akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Alhamdulillah, telah selesai pembahasan terkait investasi sukuk korporasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kesalahan milik saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.